Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Jadi Saya. Di kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang aktivis sosial pemerhati publik mengenai kebijakan tarif penagihan listrik dan kompensasi pemadaman listrik. Seperti apa kira-kira? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di sini. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan saudara Rigo yang selama ini viral di media sosial untuk memperjuangkan mengenai kenaikan listrik. Perkenalkan, nama saya Jadi Saya siapa? Riko Yuliansyah. Dengan Riko Yuliansyah. Jadi hari ini saya ingin bertanya mengenai kenaikan listrik. Apakah betul listrik itu naik untuk saat ini? Mengenai tarif dasar listrik, seharusnya kita sudah sama mengetahui, hanya saja dari Black PLN Batam sendiri yang tidak sering menginformasikan atau mensosialisasikan ke masyarakat bahwasanya tarif dasar listrik kita itu kan di Kota Batam jika melebihi daripada 60 kWh itu maka akan dikenakan biaya tarif dasar listrik sebesar 1.089 kalau tidak salah ya. 1.089 ya per 1 kWh. Nah, saya sudah lihat dari tagihan saya dan beberapa pelanggan lainnya, itu sebenarnya yang bukannya tarif dasar, tapi melainkan adalah kenaikan dari tagihan. Berarti yang selama ini viral bukan kenaikan listriknya, tapi tarifnya ya? Bukan kenaikan tarifnya. Kenaikan tarifnya? Bukan kenaikan tarifnya. Kenaikan tarifnya? Ya. Yang naik itu adalah tagihannya. Tagihannya? Ya, tagihannya itu naik. Kenapa? Black PLN Batam itu tidak melakukan pencatatan meteran listrik. Tidak melakukan Pencatatan meteran listrik di bulan Maret dan juga di bulan April. Sehingga tagihan listrik untuk bulan April dan Mei itu mereka lakukan floret ataupun ada informasi dari masyarakat atau mungkin mereka takar-takar saja, bisa jadi itu kecil, bisa jadi itu besar, sehingga ini kan suatu kebijakan yang dibuat oleh BREX sendiri yang menyusahkan, finally itu sangat menyusahkan masyarakat, sehingga terjadilah tagihan listrik di bulan 6 yang mana pada akhir Mei BREX PLN Batam sudah melakukan pencatatan tagihan atau pencatatan meteran ke seluruh konsumen. Nah, di sana kan ada realnya. Jadi yang mana kalau tagihan selama ini ditagih kurang, otomatis di bulan ini membengkak, sehingga itulah membengkakkan masyarakat. Nah, ini adalah kebijakan yang dibuat oleh BREX yang jadinya menyusahkan masyarakat. Nah, ada juga kenaikan itu bukan saja berdasarkan karena bengkaknya masalah bulan April dan Mei tidak diikutsertakan bagian, melainkan terjadinya pemadaman listrik dalam kurun waktu 3 minggu yang lalu. Ya, jadi listrik itu mati 10 menit terus hidup lagi. Ada yang mati setengah jam hidup lagi. Nah, jadi apa, daya itu kan ketika listrik baru hidup itu daya itu kan meningkat. Ya, tekanan pertama listrik itu adalah besar. Ketika dia hidup pertama itu sangat besar. Ya. Nah, inilah yang membuat tarif bisa naik juga. Bisa naik juga ya. Kecuali kalau padamnya 1 hari itu yang mungkin. Nah, hanya saja kita perlu klarifikasi lagi mengenai tagihan. Apapun ceritanya, masyarakat disusahkan oleh kebijakan BREX PLN yang diberlakukan tidak catat meteran pada akhir Maret dan akhir April. Oke, untuk prosedur yang sebenarnya mengenai kita bisa mengetahui tarif listrik itu bisa naik atau tidak, sistemnya seperti apa? Iya, BREX itu kan sudah mempunyai website sendiri. Di situ kan ketika kita mencari info tagihan listrik, kita tinggal tekan nomor tagihan kita, ID PL kita, maka di situ akan ada namanya
untuk data pemakaian kita semuanya. Nah, data pemakaian kita. Nah, hanya saja kesalahan dari BRAC ini adalah di website mereka itu ada tagihan yang 0 sampai 20 kWh itu 711 kalau nggak salah. Terus 21 sampai 60 kWh itu 789. Terus baru yang lebih dari itu 1089 per 1 kWh-nya. Nah, ini mereka terapkan tidak sama seperti mereka menerapkan dengan ATB. Kalau ATB kan jelas. Kenapa ATB ya jelas? ATB pemakaian 0 sampai 10 kubik memang sekian. 11 sampai 20 kubik memang sekian harganya. Ya. Tapi kalau BRAC tidak, jika lebih di atas 60 kWh maka dikategorikan harganya sama 1089 sebenarnya, seperti itu. Nah, jadi di dalam tagihan itu nampak nanti listrik itu naik atau tidak tuh nampak, semuanya nampak, dan itu bisa diakses di website mereka. Oke, baik. Untuk mengenai kebijakan PLN sendiri, harapan Bang Riko mewakili dari suara rakyat masyarakat Kota Batam, kira-kira untuk ke pemerintah seperti apa? Nah, jadi untuk ke pemerintah, untuk BRAC PLN Batam ini adalah ditinjau langsung oleh Dinas ISDM Kepri, ya. Karena Pak BRAC di bawah naungan gubernur, bukan di bawah naungan Pemko Batam. Oh, di bawah naungan gubernur? Iya, BRAC di bawah naungan gubernur dan Komisi 3 DPRD Kepri. Ya, jadi ya Komisi 3 adalah teman atau apa bahasa namanya, rekanan mereka. Ya. Nah, Komisi 3 seharusnya yang bisa meninjau mengenai BRAC PLN Batam ini, contoh seperti pemadaman listrik, bukan pemadaman ya, pemutusan aliran listrik di saat tanggal 21 per setiap bulannya itu dilakukan pemadaman jika masyarakat belum membayar. Nah, itu mereka jadi pegawai atau staf BRAC PLN Batam itu berdasarkan dari SPJ BTL, surat perjanjian jual beli. SPJ BTL ini saya pernah menanyakan apakah ini pernah dikonfirmasi atau dikomunikasikan sama Komisi 3 dan juga ISDM setiap tahunnya oleh BRAC ini yang belum dapat saya konfirmasi. Jadi ini belum tahu informasi. Kalau SPJ BTL ini saya masih belum ketahui karena belum ada jawaban dari mereka, Komisi 3 dan ISDM mengetahui atau tidak mengenai apa-apa isi di dalam SPJ BTL. Nah, contoh memutus aliran listrik ketika tanggal 21, masyarakat sangat dibebankan. Kenapa? Pertama, tanggal 21 jam 00 lewat 15 jam 00 lewat 15 itu sudah ada namanya denda ya. Untuk 6 ampere itu kalau nggak salah dendanya 15.000, untuk 10 ampere itu dendanya adalah 25.000. Nah, jadi masyarakat sangat dirugikan, sudah didenda diputus. Ini suatu kebijakan yang fatal sebenarnya. Contoh, kita asumsikan kepada penegak hukum di pihak Polri. Pihak Polri jika ingin melakukan suatu tindakan, contoh memanggil seseorang, pasti ada surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan ketiga, dan baru penjemputan paksa. Nah, di dalam perusahaan juga ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Oke, sebentar. Mengenai pemutusan aliran listrik yang mungkin mereka memberikan pemberitahuan, tapi
langsung ke beberapa orang mereka ikut mengenai kebijakan undang-undang tentang aliran listrik. Ya, sebenarnya kita mengikuti ketentuan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Pemutusan itu seharusnya tidak dilakukan secara langsung, dikasih surat pemberitahuan. Ya. Tapi di tanggal 21 surat yang datang adalah surat pemutusan. Langsung Itu ya? langsung. Surat pemutusan aliran, bukan surat pemberitahuan bahwa ini pembayaran. Melainkan adalah isi surat adalah surat pemutusan. Nah, jadi ini adalah sangat merugikan masyarakat. Masyarakat sudah didenda, diputuskan, dan jika pun ada toleransi ke beberapa masyarakat itu pun dengan cara diteror, 2 hari lagi harus bayar ini. Nah, apalagi pemutusan itu terjadi di saat pandemi ini. Pemerintah mengajak masyarakat agar tetap stay at home di rumah. Ya, betul. Nah, pengeluaran tambah besar, pemasukan tidak ada. Ya, betul sekali. Nah, jadi ini adalah sangat memberatkan masyarakat, dan saya meminta kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kepri dan Provinsi BLT Gubernur saat ini Pak Isdianto, dan juga Kadis ISDM serta Komisi 3 DPRD agar benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kenapa? Jangan sampai ada keputusan. Ini di saat pandemi masih tetap ada keputusan, masih tetap ada teror surat yang tunggakan tersebut. Ya. Nah, untuk pemerintah sendiri, saat ini kita memang sudah mempersiapkan apa itu gerakan-gerakan yang kita lakukan. Artinya kita akan melakukan Ada pergerakan gerakannya akan apabila ada. ini tidak direspon oleh pihak PLN ya. Apabila ini tidak direspon oleh PLN Batam, apabila tidak direspon oleh Komisi 3 DPRD Kepri, apabila tidak direspon oleh Pemprov Kepri, maka gerakan ini akan kita lakukan besar-besaran. Oke, baik. Terima kasih sudah melakukan wawancara mengenai tarif listrik yang Bukan tarif listrik ya. Jadi Tarif listrik sebetulnya normal, tapi tagihannya yang ya, bukan hanya saja mengenai tagihan mengenai listrik, melainkan adalah kebijakan yang dilakukan oleh PLN Batam selama ini. Ya, apalagi mereka selalu melakukan alibi contoh. Sekarang kita teruskan. Ya. Contoh satu seperti pemadaman yang baru terjadi tadi malam. Oke, sebentar. Ini cukup menarik untuk diperbincangkan. Jadi mengenai pemadaman yang secara total di seluruh Kepulauan Riau, ini kira-kira kompensasinya seperti apa? Nah, jadi gini, di dalam Undang-Undang Konsumen nomor 8 tahun 1999 kan ada ya. Nah, sekarang kita kan mengejar untuk kompensasi. Nah, jadi sudah jelas Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang tenaga listrik. Yang mana di situ kalau tidak salah saya pasal 29 ayat 5 ya, menyatakan bahwa jika penyedia tenaga listrik yang mana masyarakatnya atau pelanggannya mengalami gangguan akan mendapatkan kompensasi. Nah, kompensasi ini dijabarkan di dalam undang-undang peraturan menteri nomor 18 tahun 2019 ya. Peraturan Permen ISDM nomor 18 tahun 2019 mengganti atas dasar Permen nomor 27 tahun 2017 di pasal 6A ayat 4 kompensasinya sudah jelas semuanya. Jadi kalau di dalam permen itu juga dinyatakan bahwa penyedia tenaga listrik seperti PLN Persero atau mungkin proyek PLN itu hanya boleh melakukan pemadaman secara mendadak seperti itu, dispensasinya 1 jam. Hanya 1
jam. Lewat 1 jam itu tidak boleh lagi. Mereka harus memberikan kompensasi. Dari 1 jam lewat sampai 2 jam itu kompensasinya adalah 50% dari tarif dari beban listrik. Ya, contoh tarif 10 ampere itu adalah bebannya 119.000. Nah, jadi jika terjadi pemadaman itu 2 jam di bulan ini, seharusnya 119 itu dibagi 2. Ya, jadi ada pengurangan selama ini sejak Oktober 2 di tahun 2000. Jadi selama ini apakah ada kompensasi dari break PLN sendiri untuk masyarakat Kota Batam? Oke, mengenai gangguan tersebut. Ya, mengenai gangguan. Jadi seperti ini, sejak PLN Persero menyerahkan operasional atau penyediaan tenaga listrik ini kepada PT PLN Batam di tanggal 23 Oktober tahun 2000. Di sana sejak itu sampai berubah nama Juni 2008 menjadi brand PLN Batam, tidak pernah terdengar kabar bagi saya bahwa PT brand PLN Batam memberikan kompensasi kepada masyarakat atas setiap gangguan yang terjadi. Itu tidak pernah ada. Nah, saya minta kepada Pemprov Kepri dan juga anggota DPRD Kepri Komisi 3 ini harus benar-benar, ini hak masyarakat, masyarakat sangat dirugikan. Undang-undangnya sudah jelas, undang-undang sudah jelas, dan mengenai kompensasi itu sudah jelas semuanya. Oke, mungkin kalau kita ngomongin BTL 10 tahun yang lalu mungkin tidak usah lagi. Kita sejak ngomong dari 2019 sampai sekarang aja tidak ada. Oke, bulan kemarin itu entah berapa kali pemadaman. Saya yakin itu lebih daripada 1 jam. Setidaknya harus ada kompensasi minimal 50%. Ada kompensasi, tidak malah masyarakat atau konsumen di Batam dihebohkan dengan besarnya tagihan itu. Ya. Itu. Nah, jadi saya dan kawan-kawan yang lain, karena kebetulan kita janji mendadak ya, jadi saya tidak bisa membawa kawan-kawan, tapi ini mungkin kita lah, karena kita lagi pandemi juga. Biasanya stay on top, nggak mungkin juga di rumah, mungkin di luar kita lebih baik ngobrol sambil ngopi. Nah, kami meminta kepada Pemprov Kepri, Komisi 3, dengarlah aspirasi kami. Jangan sampai masyarakat benar-benar sebelum gerakan kami yang akan dilakukan dari dia. Kami minta dengarlah, dan gerakan ini tetap akan kita lakukan karena kita menuntut hak. Kalau mereka tidak bisa menuntut hak, kalau mereka tidak bisa memberikan hak kita sebagai masyarakat atau konsumen, kita akan tutup, kita akan kejar sampai kapanpun. Pertama yang kita minta itu, ini dari saya pribadi, saya tidak akan berhenti menyuarakan sebelum tidak ada lagi pemutusan aliran listrik bagi masyarakat yang tidak mampu membayar di tanggal 20. Itu akhir bulan. Kadang ada masyarakat yang gajiannya di akhir bulan betul sampai 29. Ini tanggal 20 itu tanggal kritis. Krisisnya ya? Krisis bagi masyarakat Kota Batam yang mana mereka telah bekerja rata-rata. Tanggal 20 itu tanggal kritis banget mereka dengan keuangan. Ketika dibebankan tersebut, oke, jika memang mau ngambil denda, lakukan denda, dan lakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Jangan main paksa. Contoh, sampai saat ini saya masih geram sama yang namanya Pala SBU ya. Pala SBU. Nah, Batu Haji. Ya. Kenapa? Nah, jadi kenapa kayak gitu?
Ini kejadian 31 Mei 2019. Di mana kepala SBU datang ke rumah saya dengan akan melakukan pemutusan secara paksa. Ini benar-benar terjadi ya? Iya, saya tanggal 31 Mei 2019 yang mana kondisi keuangan saya ketika itu memang lagi down. Saya minta nanti, saya hanya ngomong sampai sore, nanti sore saya bayar. Dia tidak mau. Ya, jadi masyarakat berbasis teror. Yang itu nama kepala SBU-nya adalah Noviandra. Sampai saat ini saya masih mengecam dia. Dan sampai saat ini saya masih gondok sama dia. Kenapa? Seharusnya dia sebagai eksekutif, ya, pejabat di situ, dia bisa berbicara bagus dan baik pada konsumen. Konsumen sudah membicarakan dengan baik, nanti sore dibayar. Tapi dia melakukan pemaksaan, harus bayar. Nah, di mana hari itu mereka tidak. Memang di hari itu tidak terjadi pembutuhan. Kenapa saya melawan? Karena breaker itu, ya ini perlu diketahui oleh masyarakat lagi. Ya. Meteran itu milik masyarakat. Meteran milik masyarakat. Ya. Meteran bukan milik Berat PLN Batam ya. Meteran adalah milik masyarakat. Kenapa? Ketika kita menyambung meteran listrik, kita membayar kan? Iya, betul. Ada pembayaran di meteran. Jadi meteran itu adalah milik masyarakat. Kecuali kalau sudah 3 bulan tidak membayar, terjadi pemutusan, baru balik lagi ke Berat PLN. Seperti itu. Baru balik ke PLN-nya sendiri. Karena itu jangan sampai disalahgunakan. Nah, tapi sebelum ada pencabutan atau istilahnya pembongkaran habis, itu adalah milik masyarakat. Breaker itu milik masyarakat. Kenapa? Masyarakat membayar, Ya. dan termasuk ikut di breakernya. Seperti itu. Kalau mereka mau melakukan pemutusan, lakukanlah pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga. Jadi ada SP1, SP2, dan Ada SP1, SP3. ada SP2, SP3. Oke, terima kasih Bang Riko sudah melakukan wawancara bersama saya di channel YouTube Radio SID kali ini. Artinya dari perbincangan ini untuk pemerintah lebih tegas untuk kepada PLN masyarakat, PLN BRIK PLN yang ada di Kota Batam, supaya masyarakat lebih tenang karena dampak COVID-19 masyarakat menjadi risih dengan adanya kenaikan tarif listrik di Kota Batam. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel YouTube Jadi SID. Terima kasih.